kan. Saya merasa ya karena saya mengalami kan, saya melihat itu kan. Bermula kan dari salah satu pimpinan yang ditolak secara bergelombang, kan begitu kan. Nah itu berlanjut terus sampai dengan ya mungkin sampai dengan yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri, kan begitu kan. Ya. Tidak lihat lagi karena dari awal sudah tidak suka, tidak senang, apapun yang dilakukan tidak ada yang benar, kan begitu gambaran selama 4 tahun di KPK periode ini, kan begitu kan. Nah ini yang terjadi, jadi dukungan publik nggak ada ya, kemudian kinerja KPK juga tidak dinilai, tidak dihargai, padahal selalu saya sampaikan dari sisi kinerja itu kawan-kawan ini staf-staf pegawai KPK target kinerja itu selalu tercapai. Saya kan bisa membandingkan ketika jilid pertama saya dengan jilid kedua, kan begitu. Kalau dari kinerja lo ya, gitu kan. Nah, kemudian itu yang terjadi, Mas Mario. Ya, makanya dalam kesempatan ini saya berharap betul ya kepada pegawai KPK dan juga kepada masyarakat kalau memungkinkan dan kalau bisa. Ya mari kita dukung bersama-sama. Sudah bukan saatnya lagi mempertanyakan ya pimpinan KPK atau anggota Dewas KPK yang terpilih. Bukan saatnya lagi mempertanyakan mereka. Ya, kita tidak punya, sekali lagi kita tidak punya privilege atau kemewahan untuk menunjuk pimpinan atau anggota Dewas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak. Kita sudah memberikan masukan kepada Pansel, kita sudah memberikan masukan kepada Komisi 3. Ya sudah selesai. Hanya itu peran dari masyarakat, dari KPK. Masukan sudah kita berikan semuanya. Nah, itu persoalannya, Mas Mario. Kenapa kemudian menjadi terpuruk? Yaitu tadi, ya gimana enggak ya? Masyarakat saja sudah enggak melihat, enggak memandang kerja-kerja KPK, ya tidak suka dengan salah satu atau salah dua atau mungkin 5 pimpinan yang ada nggak suka. Jadi apapun yang namanya nggak suka itu kan, percayalah kalau kita sudah putus cinta dengan pacar kita, apapun yang diperbuat antar pacar itu nggak ada yang benar, kan gitu kan. Kan seperti itu ya, suara-suara di luar seperti itu, dan kami berusaha ini menjaga komitmen dari staf pegawai KPK untuk menjaga terus bersemangat. Itulah tugas berat dari pimpinan, itu tersita di situ. Belum lagi selama 2 tahun itu kita kena COVID ya. Nah, itu praktis itu pegawai KPK itu nggak lebih dari 50% efektif yang bekerja. Nah, itu pun kinerjanya masih tercapai. Kan begitu kan. Nah, saya harus menghormati staf pegawai KPK. Tentu kalau dilihat secara keseluruhan keberhasilan pemberantasan korupsi selama 5 tahun terakhir ya harus saya akui, dan itu sudah saya sampaikan di Komisi 3 bahwa saya gagal memberantas korupsi kalau dilihat dari misalnya indeks persepsi korupsi ya kan turun kita. Ya, saya harus akui itu, dan saya menjadi bagian ya pimpinan lembaga yang diberi mandat dan tanggung jawab dalam memberantas korupsi, dan saya sudah akui dan saya sudah minta maaf gitu kan, saya gagal. Dan mudah-mudahan, nah terkait dengan pimpinan yang baru apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama adalah sinergitas tadi. Ini tidak mudah karena menyatukan 5 pikiran, 5 ide, 5 kepala. Frekuensi 5 pimpinan harus sama dulu, kan gitu, harus sama, kalau enggak bubar. Ya, mungkin awal-awal pengalaman saya awal-awal mungkin masih akrab, ya masih rapat satu meja dan lain sebagainya. Saya nggak tahu bisa bertahan berapa lama. Ya, ketika kemudian tergoda dengan kepentingan yang sifatnya pribadi, person, ya kemudian pergi tanpa izin, tanpa pamit, pergi kemana pimpinan lain nggak tahu, ya sudah, ya tinggal menunggu waktu bahwa kolegialitas itu akan pecah. Gitu kan. Saya selalu mewanti-wanti itu ya saya berharap pimpinan ke depan itu 5 tahun itu bukan sebentar ya, bukan sebentar. Mungkin akan timbul friksi-friksi antar pimpinan, tetapi ya tolong ya gunakan akal waras gitu kan, bahwa jangan mengedepankan kepentingan pribadi
ya, golongan ya. Nanti pegawai-pegawai KPK akan turut mengawasi mereka, menjaga pimpinan. Saya sampaikan, jagalah pimpinan kalian, kan gitu kan. Jangan sampai kemudian mereka jatuh pada tindakan-tindakan tidak etis yang dampaknya tadi sudah disampaikan berdampak pada reputasi lembaga ya. Jaga mereka, kawal mereka, ingatkan mereka kalau mereka tidak melakukan hal-hal yang baik atau bertentangan dengan kode etik dan lain sebagainya. Itu tugas di internal KPK, ya saya sampaikan seperti itu. Dan kemudian apalagi harapan pimpinan dan ya saya pikir hal seperti itu Mas Mario ya. Jadi kekompakan, kolegialitas sekalipun tidak mudah, tapi tetap itu yang harus dikedepankan, kan gitu. Ketua KPK dia tidak punya hak veto, ya sama suaranya, ya. Jadi dalam pengambilan keputusan bukan berarti 4 pimpinan itu bisa dikalahkan dengan 1 veto ketua. Tidak, suaranya sama. Dia hanya koordinator saja sebagai ketua situ. Ya, tidak ada kelebihan di dalam membuat keputusan. Ya, lebihnya apa? Terkait mungkin undang-undangan seremonial kalau diundang ke istana dan lain sebagainya. Umumnya kalau ketua itu ada, ya ketua yang hadir. Tetapi pengalaman saya juga tidak harus juga, karena kadang-kadang ketua juga mendelegasikan atau menugaskan atau meminta pimpinan yang lain untuk hadir, ya. Sekali lagi kekompakan itu yang harus dijaga, ya, dan jangan pernah terlibat pada konflik pribadi, apalagi kemudian membawa instansi asal mereka, ya. Ini yang tentu mungkin akan menjadi hal yang berat ya ketika pimpinan itu masih aktif, ya masih aktif di lembaga asalnya. Ini kami betul-betul tidak berharap mereka membawa misi atau visi dari instansi asal mereka, ya gitu kan. Kami tidak khawatir dengan kelima pimpinan yang berasal dari instansi penegak hukum dan 1 dari auditor BPK, ya. Dari auditor BPK tentu nanti akan mempercepat proses-proses penanganan perkara yang pasal 2 pasal 3. Karena di situ ada unsur kerugian keuangan negara, ya, yang harus dilakukan audit, meskipun secara internal KPK sudah punya akuntan forensik yang juga bisa melakukan hal yang sama, ya. Saya pikir ada hakim tipikor, ya, saya beberapa kali satu majelis dengan Pak Ibnu, itu bukan sesuatu yang asing juga, ya, dalam penanganan perkara korupsi. Yang bertiga tentu karena sudah di KPK, tentu juga bisa mempercepat akselerasi, tidak perlu penyesuaian lama saya kira, ya, 5 pimpinan itu langsung bisa tune in, ya, karena tugas-tugas yang nanti akan mereka emban itu sudah pernah mereka alami di instansi asal sebelumnya atau mereka yang dulunya pernah di KPK. Jadi ini barangkali menjadi nilai tambah buat pimpinan-pimpinan yang baru. Sekali lagi asal mereka tidak terlibat konflik kepentingan atau itu tadi, ya, membawa visi misi dari instansi asal. Hindarkan hal itu, tetaplah profesional, ya. Karena apa? Ya, umumnya yang saya alami ketika nanti di KPK itu menangani suatu case perkara yang menyangkut aparat penegak hukum, ya entah dari kepolisian, kejaksaan atau kehakiman. Kebetulan ada hakim di Dewan Pengawas juga ada 2 hakim, ya profesional saja dong, gitu. Pasal 11 jelas kok, ya subjek hukum KPK yang pertama dan terutama itu adalah penegak hukum, gitu, penegak hukum. Dan kalau saya menilai problematika pemberantasan korupsi di Indonesia itu justru terletak di institusi lembaga penegak hukum. Itu yang harus menjadi fokus KPK. Saya kira itu harapan kami, mereka lebih bisa berkoordinasi, ya, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Mahkamah Agung, ya. Bagaimana membangun institusi penegak hukum yang terpercaya, ya. Bagaimana membangun lembaga yang berintegritas, ya, aparat penegak hukum yang profesional. Itu harapan kami, ya. Itu menjadi salah satu tugas KPK. Dan saya kira kita berharap pimpinan yang baru maupun anggota dewas yang baru itu bisa melakukan itu, lebih mampu berkoordinasi. Saya akui, saya gagal melakukan koordinasi dengan baik, ya, karena kalau menurut saya hitam putih,
Saya nggak melihat apakah itu penegak hukum atau tidak. Saya hanya mengikuti undang-undang KPK. Domain KPK ini nih. Ya, itulah yang kemudian barangkali kelemahan saya tidak bisa berkompromi, kan begitu. Ya. Selama 9 tahun di KPK, 4 kawan seangkatan saya tindak, gitu ya. Itu ya satu angkatan, ya distan, ya gitu kan. Ya, teman-teman pasti sudah tahu kan siapa saja, kan gitu. Jadi saya pikir itu yang harus menjadi pedoman pimpinan KPK itu. Jangan berkompromi ya, terhadap undang-undang KPK dan lain sebagainya.